Kebijakan sang mantan membela oligar hutan, juga oligar sawit serta oligar tambang adalah biang kerok masalah keuangan Indonesia hingga pada saat ini. Rusaknya dan bangkrutnya banyak BUMN, rusaknya sistem meritokrasi di mana dulu yang tidak kompeten yang dapat jabatan adalah salah satu kerusakan sistemik yang dilakukan oleh sang mantan. Untuk ke depan, Indonesia maju itu perlu dua hal yang harus dilakukan segera. Pertama yaitu membuang orang-orang benalu, sisa-sisa sang mantan dan memperbaiki kerusakan sistemik yang dilakukan oleh kebijakan ngawur selama 10 tahun berkuasa kemarin. Jadi kita bisa rasakan betapa beratnya langkah Pak Prabowo di mana dia harus membuang para oligar hitam, orang-orang yang di dalam sistem yang melakukan kejahatan merampok hak rakyat. Pak Prabowo alhamdulillah sejauh ini telah cepat mengambil balik perampokan aset hutan negara untuk lahan sawit misalnya, di mana dalam 10 tahun terakhir proyek itu didukung pejabat yang berkuasa, di mana para oligar itu mencuri lahan-lahan negara, di mana sekarang telah berhasil disita balik sebanyak 3 juta hektar lebih oleh Satgas yang dibentuk Pak Prabowo yang diketuai oleh Pak Menhan Pak Syafri Samsudin. Ini terjadi sekitar bulan April-Mei 2025. Lalu Satgas tidak diam, dilanjutkan dengan pengambilan kembali lahan-lahan tambang yang dicuri oleh pengusaha oligar jahat itu sebanyak 4,2 juta dan berhasil direbut paksa hingga 3,5 juta hektar hingga kira-kira tercatat di akhir September 2025 kemarin. Dan belum selesai itu semua, pembalakan hutan, pencurian kayu, Satgas pun bergerak cepat. Ribuan kayu ilegal berhasil ditangkapin dan di mana dulu Parcok itu nggak kerja memberantas beginian, malah mereka yang main. Dalam kurang dari 8 bulan, perampokan sawit, perampokan tambang, dan pembalakan hutan, kayu ilegal berhasil dibabat. Ditambah mafia-mafia lain sedang akan diberantas, seperti mafia minyak, mafia impor pangan. Ini semua jadi meluas gara-gara rezim lama lah bermain di belakangnya. Politik mendukung kejahatan bisnis di mana hak rakyat dicuri oleh mereka. Jadi terbukti bahwa sang mantan ini melakukan kejahatan itu 3 macam yang membuat kerusakan sistemik yang ada di negara ini, yang membuat kita sulit untuk Indonesia bisa menjadi negara yang melindungi warganya. Apa itu kejahatan sistemik yang dilakukan oleh sang mantan? Pertama, dia menggunakan gerrymandering strategi, yaitu strategi politik untuk memanipulasi atau mengatur pemilihan baik itu di wilayah ataupun memasang siapa yang akan manggung dan siapa yang akan menang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam pemilihan umum, yaitu berkuasa selamanya. Kalau bicara gerrymandering strategi, ini adalah semua orang sudah setuju atau sependapat yang mana sang mantan salah satunya menjalankan strategi ini, maka terdapatlah sebuah nama atau 2 buah nama, satu Gibran yang dipanggungkan dan ada nama sang paman Anwar Usman. Di mana saat ini banyak analisa warganet yang mengatakan bahwa Anwar Usman dan Gibran akan ditahan oleh penyidik pasca Kapolri Pak Listio diganti. Kok bisa? Apa karena menggunakan strategi gerrymandering? Iya benar. Dan buktinya lagi adalah banyaknya informasi yang kita ketahui bahwa penyidik Polda Metro Jaya telah menerima laporan jenis pengaduan yang datang dari beberapa kelompok masyarakat terhadap Anwar Usman terkait nepotisme, Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 yang tentunya menyeret nama Gibran. Tuntutan itu bertambah kuat pasca Anwar diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atas dasar keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 02 MK /11/2023 terkait persidangan MK yang dipimpin oleh Anwar Usman atau pamannya Gibran dengan nomor perkara 90/PPU 21 tahun 2023 tentang pengujian Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, terbukti penyelenggaraan persidangan melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sehingga putusan MK menjadikan tambahan bukti kuat pelaporan tersebut. Kita semua tahu bahwa perkara tersebut adalah demi kepentingan Gibran yang berusia 36 tahun, baru berusia 36 tahun, sehingga harus membatalkan usia peserta Capres dan Wapres yang menurut Undang-Undang Pemilu batasan usianya adalah minimal 40 tahun. Dan oleh karenanya Gibran yang usianya 36 tahun bisa mengikuti pendaftaran Cawapres bersama Prabowo selaku Capres pada pemilu 2024.
Kalau saja laporan tersebut ditindaklanjuti, prosesnya oleh Reskrimum Polda Metro Jaya sesuai ketentuan hukum, maka Anwar Usman dan Gibran bakal dapat ditetapkan sebagai tersangka dan secara ketentuan hukum bisa ditangkap atau ditahan oleh pihak penyidik sambil menunggu pelimpahan perkara dari penyidik ke pihak JPU dan proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun kenyataannya sampai saat ini hampir 2 tahun laporan terhadap Anwar dibuat tak berkelanjutan oleh pihak penyidik. Untuk itu mudah-mudahan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Anwar Usman selaku terlapor termasuk penyertaannya akan mulai dilakukan oleh penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya atas perintah Kapolri baru tentunya yang menggantikan Pak Listio Sigit secara presisi sehingga berkepastian hukum dan berkeadilan. Kemudian kita tahu sang mantan selama 10 tahun juga menjalankan kakistrokrasi, di mana hal itu artinya pemerintahan dikelola orang-orang yang buruk, pejabat yang tidak kompeten untuk memimpin yang mengakibatkan kebanyakan kebijakannya itu merugikan masyarakat. Dan terakhir, dapat dipastikan bahwa sang mantan melakukan kleptokrasi, yaitu sistem bagi-bagi jabatan yang mana kekuasaannya dipakai untuk mencuri dari negara dengan menggunakan kebijakan atau para kroninya. Jadi ke depan yang bisa kita lakukan adalah menyemangati Pak Prabowo agar jangan takut disantet, takut diancam, takut dibuka kesalahan-kesalahan ataupun macam-macam kejelekan yang akan diekspos di media sosial, karena memang ini spesialisnya sang mantan, punya buzzer banyak. Tapi jangan takut Pak, rakyat di belakangmu. Tahun ini semua bersihkan, insya Allah aman. Amin. Peace.